Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang alat permainan edukatif atau bisa disingkat dengan APE. Ya, nanti di dalamnya ada beberapa penjabaran. Yang pertama yaitu kita ke pengertian alat permainan edukatif. Ya, alat permainan edukatif merupakan sarana yang dapat merangsang aktivitas anak untuk mempelajari sesuatu tanpa anak menyadarinya, baik menggunakan teknologi modern, konvensional, dan tradisional. Jadi kadang anak itu dia bermain sesuatu apapun bendanya, tetapi dia kadang tidak menyadari. Tetapi tanpa kita sadari, baik itu kita sebagai orang tua maupun sebagai keluarga, bahwa benda apa yang digunakan oleh anak itu merupakan suatu alat permainan edukatif, seperti yang tercantum di gambar ini, bahwa anak sedang membuka kado. Nah, jadi ini bisa dikatakan permainannya edukatif karena nanti akan memberikan stimulasi berupa motorik halus. Selanjutnya di sini ada beberapa pengertian lain. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Seperti yang tercantum dalam gambar ini, bahwa anak membuat dari bahan bekas, kardus bekas, sehingga menjadi suatu mobil-mobilan yang mana itu nanti akan bisa berjalan. Ya, tergantung kreativitas anak, imajinasi anak di situ akan menggambarkan seperti apa. Yang harus dipenuhi di dalam alat permainan edukatif, yaitu alat permainan edukatif itu ditujukan untuk anak. Ya, jadi itu tujuannya adalah untuk anak, karena nanti akan memberikan edukatif yang tujuannya adalah untuk menstimulasi perkembangan anak, berfungsi untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak, baik itu motorik halus, motorik kasar, bahasa, personal sosial, kognitif, ya, kemudian emosional. Selanjutnya dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek. Yang keempat, mengembangkan atau bermanfaat multiguna. Jadi suatu alat permainan edukatif tidak hanya monoton, APE ini hanya untuk motorik kasar saja, untuk motorik halus saja. Karena satu alat permainan edukatif itu biasanya stimulasinya tidak hanya untuk satu perkembangan saja, multiguna untuk berbagai macam aspek. Dan yang penting lagi di sini adalah aman atau tidak berbahaya bagi anak. Jadi jangan sampai alat permainan edukatif itu bisa membuat anak itu luka, ya. Jadi harus aman. Dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak, ya. Jadi biarkan di situ alat permainan edukatif itu bisa menstimulasi anak, ya, untuk berkreasi. Selanjutnya adalah bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan, ya. Jadi nanti di akhir ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi tergantung kreativitas dari anak, tergantung imajinasi daripada anak. Setiap individu nanti mungkin hasil akhirnya akan berbeda, kemudian mengandung nilai pendidikan. Ada beberapa kategori dari alat permainan edukatif. Yang pertama di sini tadi yang dijelaskan, diperuntukkan bagi anak. Itu mainan yang memang sengaja dibuat untuk merangsang berbagai kemampuan dasar anak, ya, baik itu dari benda-benda yang tidak digunakan maupun dari memang alat permainan edukatif itu sudah diproduksi atau siap jadi, ya. Kalau alat permainan edukatif itu siap jadi, ya, buatan pabrik dan lain-lainnya, itu biasanya ada keterangannya,
Jadi ini untuk anak usia berapa ya, dapat manfaatnya apa, itu ada. Coba kalian kalau ada di toko-toko mainan dibaca, di situ petunjuknya itu pasti ada. Makanya kalau membelikan mainan, baik itu untuk adiknya, untuk keluarganya, dilihat dulu usianya berapa dan mainan itu dapat digunakan untuk anak usia berapa. Kemudian multifungsi, ini dari satu mainan ini bisa didapat berbagai variasi mainan, sehingga stimulasi yang didapat anak juga lebih beragam. Jadi bisa untuk berbagai fungsi perkembangan, yaitu motorik halus, kasar, bahasa, personal sosial, kemudian kognitif, imajinatif, maupun emosional. Selanjutnya adalah melatih problem solving. Jadi dapat melatih problem solving anak dalam memainkannya. Di sini anak diminta untuk melakukan problem solving, ya. Semisal dalam permainan puzzle, ya, anak diminta untuk menyusun potongan-potongan menjadi utuh. Jadi bagaimana anak bisa menyelesaikan puzzle yang gambar yang sudah dipotong-potong tersebut sehingga bisa menjadi gambar awal, entah itu dimulai dari atas dulu, tengah dulu. Biarkan anak tersebut menyelesaikan masalah itu sehingga sesuai dengan tujuannya. Kemudian melatih konsep-konsep dasar, ya. Jadi lewat permainan ini anak dilatih untuk mengembangkan kemampuan dasarnya seperti mengenal bentuk, mengenal warna, mengenal besar, melatih motorik halus dan lain-lainnya. Jadi kadang sekalian, ya, ada permainan ini fungsinya puzzle hanya untuk memasang. Nah, sebenarnya dari alat permainan itu juga bisa menstimulasi, ya, untuk fungsi yang lainnya. Seperti kadang ada warnanya beda, kita berikan pertanyaan, ini warnanya apa, ini warna apa, ini apa. Kalau anak belum tahu, kita kasih tahu, kemudian kita tanyakan lagi apakah anak benar-benar paham perbedaannya. Kemudian melatih ketelitian dan ketekunan, ya, dengan mainan edukatif. Di sini anak tak hanya sekedar menikmati, tetapi juga dituntut untuk teliti dan tekun ketika mengerjakannya. Nah, ini makanya ini juga bisa menstimulasi emosional anaknya juga. Merangsang kreativitas, ya, dengan permainan mengajak anak untuk selalu kreatif lewat berbagai variasi mainan yang dilakukan, ya. Jika sejak kecil anak terbiasa untuk menghasilkan karya lewat permainan, rancang bangun misalnya, ya. Di sini kelak dia akan lebih berinovasi untuk menciptakan suatu karya. Jadi tidak hanya mengekor saja. Jadi hasil, ya, itu, ya, belum tentu dapat dinilai. Tetapi yang penting di sini adalah prosesnya. Makanya di sini kreativitasnya. Nah, manfaat dari alat permainan edukatif di sini yang pertama bisa melatih kemampuan motorik, ya. Bisa untuk menstimulasi untuk motorik halus. Ini diperoleh saat anak menjemput mainan atau mengambil mainan, meraba, memegang dengan kelima jarinya dan sebagainya. Sedangkan contohnya untuk motorik kasar ini didapat anak saat menggerak-gerakkan mainannya, melempar, mengangkat dan sebagainya. Jadi kadang hal sepele di situ kita memegang benda, coba dilempar. Nah, di situ anak akan melatih anak untuk motoriknya, menangkap bola, melempar dan menangkap. Nah, itu juga bisa. Makanya kadang bola aja itu bisa untuk warna, ya, bisa untuk motorik halus, mengambil, mengangkat, melempar, menangkap. Nah, kemudian yang kedua adalah melatih konsentrasi, ya. Dengan mainan edukatif ini dirancang untuk menggali kemampuan anak, termasuk kemampuannya dalam berkonsentrasi. Misalnya saat menyusun puzzle, katakanlah anak dituntut untuk fokus pada gambar atau bentuk yang ada di depannya. Dia tidak berlari-larian atau melakukan aktivitas fisik lainnya, sehingga konsentrasinya bisa lebih tergali. Tanpa konsentrasi bisa jadi hasilnya tidak memuaskan.
ya. Makanya di sini kita latih konsentrasi anaknya biar fokus bisa menyelesaikan sesuai dengan instruksinya. Tetapi puzzle itu juga ada untuk usia-usia tertentu karena tingkat kesukarannya, kerumitannya itu berbeda-beda. Makanya kalau kamu amati di situ bahwa puzzle itu ada yang potongannya kecil, ada yang besar-besar, gambar hanya dipotong menjadi 4, gambar hanya dipotong menjadi 6, menjadi 9, ada yang sampai menjadi 12, ada yang menjadi 9. Itu adalah tergantung untuk usia berapa. Jadi permainan puzzle itu untuk anak usia berapa. Makanya di situ gambarnya sama tapi potongannya kecil-kecil, karena semakin kecil tingkat kerumitannya juga akan semakin sulit. Nah, di situ juga butuh semakin anak harus konsentrasi di dalam menyelesaikan puzzle tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengenalkan konsep sebab akibat. Ya, jadi contohnya dengan memasukkan benda kecil ke dalam benda yang besar, anak akan memahami bahwa benda yang lebih kecil bisa dimuat dalam benda yang lebih besar. Sedangkan benda yang lebih besar tidak bisa masuk ke dalam benda yang lebih kecil. Ini adalah pemahaman konsep sebab akibat yang sangat mendasar. Jadi kadang hal sepele aja di situ, haus minum, nah di situ dengan minum nanti akan menghilangkan rasa haus dan lain-lainnya. Makanya yang penting kita adalah melakukan komunikasi. Yang keempat, manfaat dari alat permainan edukatif adalah melatih bahasa dan wawasan. Ya, dengan permainan edukatif sangat baik bila dibarengi dengan penuturan cerita. Jadi hal ini akan memberikan manfaat tambahan buat anak, yakni meningkatkan kemampuan berbahasa juga keluasan wawasannya. Tetapi kita sebagai orang yang lebih tua dari anak tersebut, kita harus sabar di dalam menghadapi anak, karena kadang anak melatih untuk berbicara itu juga ada usaha, tetapi kadang kemampuan anak juga berbeda-beda. Yang kelima yaitu mengenal warna dan bentuk. Jadi dari mainan edukatif anak dapat mengenal ragam variasi bentuk dan warna. Ada benda berbentuk kotak, segi 4, bulat, oval dengan berbagai warna, biru, merah, hijau, kuning, pink dan lain-lainnya. Seperti pada gambar di samping ini adalah bentuknya dengan berbagai macam bentuk. Ini bisa dikatakan puzzle, dia akan menyusun ya. Kemudian gapura di sini dia menyusun dulu mana dulu. Kemudian kalau sudah jadi, sambil kita stimulasi, ini warna apa? Oh, ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Biru. Ini warna apa? Hijau. Ini warna apa? Kuning, dan seterusnya. Ini bentuknya apa? Persegi panjang. Ini bentuknya apa? Segitiga. Nah, jadi tidak hanya melatih kemotorika halusnya saja ya, tetapi mengenal bentuk dan warna. Selanjutnya ya, fungsi dari alat permainan edukatif di sini adalah menciptakan situasi bermain ya, belajar yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian perangsangan indikator kemampuan anak. Jadi makanya di sini kalau anak-anak ya, kalau kamu ketika di situ belajarnya anak adalah sambil bermain yang bisa berfungsi untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah memberikan stimulasi dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar. Jadi dengan melihat sekelilingnya di sini juga akan terbentuk ya perilaku dan kemampuan dasar daripada anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebayanya. Nah, ini walaupun seperti pada gambar ini, walaupun dia permainannya berbeda-beda, tetapi dengan seperti ini dia akan bersosialisasi, berkomunikasi ya. Mungkin nanti dia akan memberitahu tentang permainannya ini, dia akan bertanya tentang permainan yang digunakan oleh temannya ya. Betul. Kemudian ini ada beberapa contoh ya, jenis dari alat permainan edukatif seperti contoh ini ya. Ada puzzle, knop atau
ya. Ini untuk melatih pengenalan bentuk, geometri, dan warna untuk usia 1-3 tahun. Jadi membantu motorik halusnya meletakkan, mengambil, ya. Kemudian bentuknya, mana yang segitiga, mana yang lingkaran, mana yang persegi, mana yang persegi panjang, mana yang bentuknya oval, itu akan dimasukkan. Kemudian ini kerintah angka tarik, ya. Ini juga untuk melatih dari perkembangan motoriknya. Jadi untuk lokomotorik anak ini melatih keseimbangan. Jadi ini diperuntukkan untuk anak usia 2-4 tahun, ya. Selanjutnya di sini ada Hanoi Tower. Jadi ini akan meletakkan, ya, ini. Jadi menyusun gimana dari lingkaran yang paling besar dulu, kemudian semakin kecil, ya. Ini ke motorik halusnya. Selain motorik halus juga bisa warna, selain warna juga bisa bentuk, selain bentuk juga bisa untuk ukuran. Nah, jadi hanya permainan sepele, bisa warna juga, bentuknya apa, lingkaran, mana yang besar, mana yang kecil, itu juga bisa untuk melatih sebagai stimulasi untuk perkembangan anak. Kemudian ada ini ke motorik halusnya, ya. Ini bisa untuk warna, motorik halus, ya, karena sebagai pola garis, ya. Ini bisa untuk melatih untuk menulis, ya. Huruf kan ada yang belok, ada yang lurus, yang untuk melatih untuk menulis. Jadi ini diperuntukkan untuk anak usia 1-3 tahun. Kemudian ada luncuran kelereng, ya. Jadi ini diperuntukkan untuk anak usia 3-5 tahun, ya. Jadi dari atas, ya, kenapa dengan kemiringan itu benda kok bisa turun ke bawah secara gravitasi, ya. Nah, ini juga jenis-jenis alat permainan edukatif, ya, entah itu yang dibuat sendiri, entah itu dari bahan-bahan bekas, entah itu yang sudah dapat digunakan dari produk pabrik, ya. Ini juga dari berbagai jenis permainan ini nanti akan bisa memberikan stimulasi kepada anak dalam berbagai hal perkembangan. Nah, seperti ini hanya gambar tak jari, juga bisa ke warna, bisa ke bentuk, ya. Jadi banyak hal, ini beberapa contoh, ya, alat permainan edukatif untuk anak, ya. Ini ke motorik halus juga, warna juga. Ini tergantung kreativitas dari kita sebagai orang dewasa untuk stimulasi perkembangan anaknya. Nah, ini mungkin nanti bisa diterapkan buat kalian semua untuk membuat rancangan satu buah alat permainan edukatif berdasarkan ide atau gagasan Anda sendiri. Jadi alat permainan yang Anda kembangkan harus diarahkan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Jadi mungkin di situ secara berkelompok silakan membuat alat permainan edukatif, ya, tapi hasil kreativitas kalian sendiri, ya. Hasil kreativitas Anda sendiri itu nanti dari bahan-bahan bekas yang ada di sekelilingnya, ya. Nanti dikasih keterangan ini mainannya apa namanya, ya. Kalau itu memang mainannya itu masih memang baru yang kalian buat, ya udah bilang aja itu alat permainan apa. Nah, dari alat permainan apa itu, fungsinya untuk apa, ditulis, ya, untuk perkembangan apa. Nah, itu nanti sebenarnya dengan alat permainan edukatif ini juga bisa diterapkan untuk terapi bermain kepada anak di rumah sakit untuk mengurangi stres hospitalisasi, ya. Karena pada anak di sini kita orang dewasa aja masuk rumah sakit stres, apalagi anak-anak dengan lingkungan baru, dengan merasa disakiti dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari alat permainan edukatif, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, ya, supaya nanti pada saat
saya upload video lagi, itu sudah ada notifikasi pemberitahuan. Dan juga jangan lupa ya untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan teman-teman kalian semua. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.